Apakah kalian tahu ada beberapa pendaki yang pernah merasa berjalan bersama seseorang di gunung, tetapi belakangan mereka baru sadar bahwa orang itu sebenarnya sudah lama meninggal. Peristiwa ini diceritakan oleh sebuah rombongan pendaki yang berangkat ke salah satu gunung yang jalurnya cukup panjang dan terkenal sepi di beberapa bagian. Rombongan itu berisi 4 orang teman yang memang sudah terbiasa melakukan pendakian bersama. Mereka memulai perjalanan dari base camp saat pagi masih sangat dingin. Kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan, membuat suasana hutan terlihat lembab dan sedikit berkabut. Langkah demi langkah, mereka melewati jalur tanah yang dipenuhi akar pohon besar. Sesekali terdengar suara burung hutan dari kejauhan, tetapi selebihnya jalur terasa cukup sunyi. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di sebuah bagian jalur yang sedikit terbuka. Tempat itu sering digunakan pendaki untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke jalur yang lebih menanjak. Saat itulah salah satu dari mereka memperhatikan seseorang di pinggir jalur. Seorang pria terlihat duduk sendirian di atas batang pohon yang tumbang. Di sampingnya ada tas carrier besar yang terlihat cukup penuh. Pria itu tampak diam dengan posisi menunduk seperti sedang mengatur napas. Salah satu dari rombongan itu kemudian menyapanya. "Mas, lagi istirahat?" Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Ekspresinya terlihat datar, tidak menunjukkan senyum maupun kelelahan yang berlebihan. Ia menjawab singkat bahwa ia memang sedang berhenti sebentar setelah berjalan cukup jauh. Mereka lalu menanyakan, apakah ia mendaki sendirian. Pria itu kembali menjawab dengan suara pelan bahwa sejak pagi ia memang berjalan sendiri di jalur itu. Karena jalur di gunung tersebut cukup panjang dan tidak terlalu ramai, rombongan itu akhirnya mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan bersama. Menurut mereka, berjalan dalam kelompok akan lebih aman dibanding mendaki sendirian. Pria itu terdiam sebentar, lalu akhirnya mengangguk setuju. Ia berdiri mengenakan kembali tas carrier di punggungnya, lalu mulai berjalan mengikuti rombongan tersebut. Sejak saat itu, mereka berlima melanjutkan pendakian bersama di jalur hutan yang semakin menanjak. Namun tidak lama setelah perjalanan dilanjutkan, beberapa dari mereka mulai menyadari sesuatu yang agak janggal. Pendaki yang baru mereka temui itu berjalan sangat tenang. Ia hampir tidak pernah membuka percakapan dan hanya menjawab seperlunya ketika diajak berbicara. Setelah pertemuan di jalur itu, mereka akhirnya melanjutkan pendakian bersama. Jalur yang mereka lewati mulai semakin menanjak dan pepohonan di sekitarnya semakin rapat. Rombongan itu berjalan di depan, sementara pendaki yang baru mereka temui mengikuti beberapa langkah di belakang mereka. Awalnya, tidak ada yang terasa aneh. Mereka tetap berjalan sambil sesekali berbincang untuk menghilangkan rasa lelah. Suara langkah sepatu mereka terdengar bergantian di tanah yang lembab, bercampur dengan suara ranting kecil yang patah saat terinjak. Namun semakin lama, mereka mulai menyadari bahwa pendaki yang berjalan bersama mereka itu hampir tidak pernah berbicara. Ia hanya menjawab seperlunya ketika ditanya sesuatu. Beberapa kali mereka mencoba mengajaknya mengobrol agar perjalanan terasa lebih santai. Mereka menanyakan dari mana ia berangkat, sudah pernah mendaki gunung itu sebelumnya atau belum, dan apakah ia berencana sampai ke puncak. Pria itu hanya menjawab dengan kalimat yang sangat singkat. Kadang ia hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Wajahnya juga terlihat sangat tenang, hampir tanpa ekspresi, seolah ia tidak benar-benar tertarik dengan percakapan mereka. Ketika rombongan berhenti untuk minum dan mengatur napas, mereka membuka tas dan mengambil bekal makanan yang dibawa dari base camp. Beberapa dari mereka duduk di tanah, sambil meregangkan kaki yang mulai terasa pegal. Sementara itu, pendaki yang bersama mereka hanya duduk diam di sebuah batu di pinggir jalur. Ia tidak membuka tasnya sama sekali. Tas carrier yang dibawanya tetap berada di punggungnya, seolah ia tidak merasa perlu mengambil sesuatu dari dalamnya.
Salah satu dari mereka akhirnya bertanya, apakah ia tidak ingin makan atau minum. Pendaki itu hanya menoleh sebentar dan menjawab pelan bahwa ia tidak lapar. Jawaban itu terasa sedikit aneh, tetapi mereka mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin aja pria itu sudah makan sebelumnya atau memang tidak terlalu lapar. Setelah beberapa menit beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju jalur yang lebih tinggi. Udara di gunung mulai terasa lebih dingin dan angin sesekali berhembus di antara batang-batang pohon besar. Beberapa jam berjalan membuat rombongan itu mulai kelelahan. Langkah mereka menjadi lebih pelan dibanding saat awal pendakian. Mereka kembali berhenti di sebuah area tanah datar yang cukup luas untuk beristirahat sebentar. Pendaki yang bersama mereka kembali melakukan hal yang sama. Ia hanya berdiri atau duduk diam tanpa melakukan apapun. Tidak ada tanda bahwa ia merasa lelah. Salah satu dari rombongan itu mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Sepanjang perjalanan, pria itu tidak pernah terlihat berkeringat meskipun jalur yang mereka lewati cukup melelahkan. Bahkan napasnya tetap terdengar tenang, tidak seperti mereka yang harus beberapa kali menarik napas panjang setelah berjalan cukup jauh. Hal itu membuat salah satu dari mereka mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Namun mereka masih mencoba mengabaikan perasaan itu dan berpikir mungkin pria tersebut memang sudah terbiasa mendaki. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat itulah salah satu dari mereka secara tidak sengaja menoleh ke belakang untuk memastikan posisi pendaki yang berjalan bersama mereka. Pria itu masih berada beberapa langkah di belakang seperti sebelumnya. Namun ada satu hal yang langsung membuatnya merinding. Di jalur tanah yang sedikit lembab, itu seharusnya terlihat jejak kaki dari siapapun yang berjalan melewatinya. Tetapi, ketika ia memperhatikan tanah di belakang rombongan, ia tidak melihat satupun bekas langkah dari pendaki tersebut. Perasaan aneh itu mulai mengganggu pikiran salah satu dari mereka. Ia mencoba memperhatikan lagi jalur di belakang rombongan untuk memastikan apa yang tadi ia lihat. Tanah di jalur itu cukup lembab karena sisa hujan beberapa hari sebelumnya. Setiap langkah mereka meninggalkan bekas sepatu yang cukup jelas di permukaan tanah. Namun, anehnya, jejak langkah yang terlihat hanya milik mereka berempat. Tidak ada jejak lain di belakang mereka. Ia sempat berhenti sebentar dan menoleh lagi ke arah pendaki yang berjalan bersama mereka. Pria itu masih berada beberapa langkah di belakang, berjalan dengan tenang seperti sebelumnya. Sesaat ia mencoba berpikir, mungkin ia hanya salah melihat. Perjalanan kemudian dilanjutkan, tanpa ada yang membicarakan hal itu kepada yang lain. Semakin lama, jalur pendakian semakin sepi. Kabut tipis mulai turun di antara pepohonan, membuat suasana hutan terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya bertemu seorang pendaki lain yang sedang turun dari arah atas gunung. Pendaki itu terlihat membawa tas yang cukup besar dan berjalan pelan menuruni jalur. Ketika mereka berpapasan, mereka saling menyapa seperti biasa. Namun saat pendaki yang turun itu melihat rombongan mereka, tiba-tiba ia terlihat berhenti melangkah. Matanya menatap lama ke arah orang yang berjalan paling belakang bersama rombongan tersebut. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi bingung. Ia bahkan menoleh lagi untuk memastikan apa yang sedang ia lihat. Salah satu dari rombongan itu akhirnya bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Pendaki yang turun gunung itu kemudian bertanya pelan sejak kapan mereka berjalan bersama pria yang berada di belakang rombongan itu. Mereka menjawab bahwa mereka baru bertemu dengannya beberapa jam sebelumnya di jalur pendakian dan akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama. Mendengar jawaban itu, wajah pendaki tersebut terlihat semakin pucat. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata bahwa wajah pria itu terlihat sangat familiar baginya. Beberapa bulan sebelumnya, seorang pendaki pernah dilaporkan hilang di gunung itu. Setelah beberapa hari pencarian, pendaki tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal tidak jauh dari jalur yang mereka lewati sekarang. Foto wajah pendaki itu bahkan sempat dipasang di base camp agar orang-orang mengenalinya. Dan menurut pendaki yang turun gunung itu,
Wajahnya sangat mirip dengan orang yang sedang berjalan bersama rombongan mereka sekarang. Ucapan pendaki yang turun gunung itu langsung membuat suasana di jalur menjadi sangat hening. Rombongan tersebut saling menatap dengan wajah bingung, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Salah satu dari mereka bahkan sempat tertawa kecil karena mengira pria itu hanya bercanda. Namun, pendaki yang turun gunung itu tidak terlihat sedang bercanda sama sekali. Wajahnya justru terlihat serius dan sedikit pucat. Ia kemudian berkata bahwa beberapa bulan sebelumnya memang ada kejadian seorang pendaki yang hilang di gunung itu. Setelah beberapa hari dilakukan pencarian oleh tim relawan dan petugas, tubuh pendaki tersebut akhirnya ditemukan tidak jauh dari jalur yang mereka lewati sekarang. Sejak saat itu, foto wajah pendaki tersebut sempat ditempel di base camp agar orang-orang yang datang ke gunung itu bisa mengenalinya. Pendaki yang turun gunung itu mengatakan bahwa wajah orang yang berjalan bersama rombongan mereka terlihat sangat mirip dengan foto yang ia lihat waktu itu. Mendengar penjelasan tersebut, salah satu dari mereka langsung menoleh ke belakang untuk melihat pria yang sejak tadi berjalan bersama mereka. Namun ketika mereka semua menoleh ke arah yang sama, orang itu sudah tidak ada di sana. Jalur di belakang mereka terlihat kosong. Padahal hanya beberapa detik sebelumnya, pria itu masih berjalan beberapa langkah di belakang rombongan. Mereka langsung berhenti dan mencoba melihat ke sekitar jalur. Salah satu dari mereka bahkan berjalan beberapa meter ke belakang untuk memastikan apakah pria itu mungkin tertinggal atau berbelok ke arah lain, namun tidak ada siapapun di sana. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan orang berjalan di antara pepohonan. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan di jalur hutan yang sunyi. Salah satu dari mereka bahkan mencoba memanggil pria tersebut beberapa kali, berharap ia mungkin hanya berjalan lebih cepat atau bersembunyi di balik pepohonan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pendaki yang turun gunung itu kemudian berkata dengan suara pelan bahwa lebih baik mereka segera melanjutkan perjalanan dan tidak terlalu lama berada di tempat itu. Menurutnya, jalur yang mereka lewati sekarang memang sering dianggap angker oleh beberapa pendaki lama. Rombongan itu akhirnya berjalan lagi, tetapi kali ini suasana perjalanan terasa sangat berbeda. Sepanjang jalur mereka tidak banyak berbicara. Langkah mereka juga menjadi lebih cepat dari sebelumnya, seolah ingin segera menjauh dari tempat itu. Pikiran mereka terus teringat pada satu hal yang sama. Jika cerita pendaki tadi benar, berarti sejak siang tadi mereka mungkin tidak berjalan bersama manusia. Dan yang lebih membuat mereka merinding adalah satu hal yang baru mereka sadari. Sejak pertama kali bertemu pria itu di jalur, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihat dari arah mana ia datang. Rombongan menatap ke belakang jalur yang sunyi. Pendaki yang mereka temui sejak siang tadi hilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Mereka saling menatap, napas memburu, lalu memutuskan untuk terus naik pelan-pelan menuju puncak. Hati mereka dipenuhi rasa takut dan pertanyaan yang tak terjawab, sementara gunung tetap diam, menyimpan rahasia yang hanya ia ketahui